Kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Ini mengalami kemacetan, Bapak Ibu mengalami kemacetan hari ini, tapi kami pastikan macet 5 tahun ke depan. Selamat malam pemirsa, dinamika politik jelang pendaftaran calon kepala daerah semakin membara dan sempat diabaikan Badan Legislasi DPR RI ketok palu Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada bak angin segar bagi masyarakat. Nah hari ini masa dari berbagai golongan turun ke jalan mengawal putusan MK. Revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan oleh DPR RI. Demokrasi negeri kini diuji. Akankah koalisi parpol berubah lalu muncul banyak calon kepala daerah atau hanya ada koalisi raksasa dan calon tunggal di mana-mana? Bersama saya Anisha Dasuki Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi sah Pilkada 2024 ikut putusan MK. Dan pemirsa sudah ada 4 narasumber yang akan membahas putusan terhangat yang baru sekitar belum sampai 1 jam yang lalu. Ya. Di sebelah kanan saya ada Bang Ciko Hakim, Selamat malam. PD Perjuangan, dan Malam, Bang. Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya untuk melengkapi narasumber yang hadir malam hari ini sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Ade Armando, politisi dari PSI. Selamat malam Bang Ade. Malam. Ada Bang Panel Barus, Bendahara Umum Projo. Selamat malam. Malam. Panel. Selamat malam. Baik, di acara ini silakan berdebat, kalau dipotong jangan baper karena ini adalah interupsi. Dan ada satu narasumber kami yang berada di floor, Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Ruli. Dan juga ada mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta dan juga dari BSI yang tadi pagi ikut demo di DPR. Selamat malam. Luar biasa, jam segini masih on ya. Dari pagi udah standby ini saya di DPR ya. Betul sekali. Nah pemirsa, putusan MK ini menjadi sinar terang dari gelap ancaman kota kosong pilkada. Tapi mengapa hanya selang sehari DPR merevisi Undang-Undang Pilkada dan massa dari berbagai lapisan pun hari ini turun ke jalan menyerukan peringatan darurat di negeri ini, meneriakkan penegakan demokrasi menjadi harga mati bagi kita semua. Bahwa demokrasi di Indonesia telah mati. Hari ini saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Ini juga kita merasa bahwa sudah genting, secara gampang banget deh aturan diakal-akalin, dirubah-rubah, belok-beloknya. Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. PDI Perjuangan tetap sependapat dengan putusan MK. Itulah dasar acuannya. Nah maka karena ini kita mengalami situasi darurat konstitusi di mana seluruh agenda dipaksakan, ditekan melalui partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi itu putusan yang sudah benar, putusan yang normal, yang seharusnya tinggal dilaksanakan, tidak perlu dibantah atau dianulir. Apa yang dilakukan oleh DPR, kampungan. Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jelang pendaftaran Pilkada serentak pada hari Selasa 27 Agustus nanti, rupanya dinamika politik ini berubah tiap detik, tiap menit ya Aryo. Ya,
Dan tadi beberapa saat yang lalu Pak Dasko sudah mengatakan DPR akan merujuk pada hasil MK, putusan MK beberapa hari lalu. Artinya pemilu 2024 akan merujuk pada hasil putusan MK beberapa hari lalu. Saya mau ke Bang Ray Rangkuti dulu. Beberapa saat setelah Pak Dasko mengumumkan hal itu di DPR, Bang Ray, muncul pertanyaan di grup WA. Pertanyaannya adalah apakah pernyataan Pak Dasko ini mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, mengingat sebelumnya keputusan DPR untuk merevisi putusan MK itu dilakukan di rapat balik. Saya membaca agak lengkap kronologi pembatalan itu ya, tapi melalui situs website juga. Nah, jadi disebutkan di situ itu pembatalan itu melalui putusan setelah 2 kali rapat paripurna ditunda. Ya. Karena 2 kali rapat paripurna ditunda tetap tidak quorum, maka diambil keputusan untuk membatalkan rapat paripurna yang diketok palu di dalam sidang itu. Kalau udah ketok palu ya berarti selesai, memang aman gitu. Tapi apakah benar terjadi ketok palu? Demikian keadaannya gitu. Karena ini baru kesaksian yang kita dengar dari Pak Dasko. Artinya wajar ketika masyarakat mempertanyakan hal-hal legalitas seperti itu? Iya, karena kan diawali dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Kan? Ada Omnibus Law yang tiba-tiba disahkan. Ya, termasuk yang peristiwa bagaimana Balik dalam 1 hari bisa membuat revisi ya peraturan yang agak melenceng dengan. Padahal undang-undang perampasan aset nggak selesai itu ya dibahas ya? Kenapa? Undang-undang perampasan aset. Undang-undang yang prolegnas malah sampai sekarang belum selesai. Ini hanya 7 jam ya? Ini hanya 7 jam yang sebetulnya juga tidak masuk di dalam prolegnas, hanya dibantalkan kepada undang-undang akumulatif tahun 2023 yang temanya sebetulnya beda. Sebab yang akumulatif itu temanya adalah soal jadwal pelaksanaan pilkada. Apakah dimajukan ke September atau tetap dilaksanakan ke November. Akhirnya kan tetap diputuskan di November, nggak dimajukan. Jadi menurut Bang Ray ini akal-akalan untuk mengcounter. Ya, karena secara prosedur ini jelas nggak tepat. Karena tidak ada dasar, kalaupun mereka menyebut akumulatif 2023, tapi kan temanya beda. Yang akumulatif 2023 itu temanya adalah jadwal, bukan aturan yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Gitu. Baik, saya ke Mas Ruli. Menurut Mas Ruli udah sah belum? Jadi pada saat mengumumkan soal undang-undang pemilu itu dalam forum Balik, sementara tadi Sufmi Dasko mengumumkannya sendiri melalui konferensi pers. Begini, sepanjang itu belum disahkan, ya ini kan masih berproses. Kita tahu sejak bulan November 2023 itu sudah mulai ada kesepakatan RUU Pilkada itu adalah inisiatif DPR. Dibahaslah itu November, Desember, Januari, kemudian masuk ke Agustus. Ya. Tapi kan 2 hari yang lalu, ya Balik sudah melakukan keputusan yang akan ditindaklanjuti dalam paripurna hari ini. Nah, sepanjang itu belum ada keputusan, ya kan? Secara de facto, ya, secara hukum juga, sebetulnya secara mewakili merepresentasi itu, Pak Wakil Ketua DPR juga dianggap bahwa proses ini memang belum selesai. Karena ada statement juga kan yang kita lihat, sepanjang itu belum disahkan dan itu masuk pada tahapan pendaftaran tanggal 27, berarti ya kan hukum mengatakan DPR akan merujuk kepada putusan MK. Iya. Itu perkembangan terakhir. Iya. Ya. Terlepas dari itu apakah diselesaikan paripurna atau enggak, ya itu merupakan ranahnya DPR. Karena mereka terikat dengan peraturan tatib ya, nomor 1 tahun 2020. Ada aturan-aturan yang harus diselesaikan. Nah, jadi menurut saya ya secara hukum memang hari ini kalau tidak ada tindak lanjut rapat-rapat pengambilan keputusan, ya berarti selesai sampai di sini. Itu dari proses yang berjalan di DPR. Saya kira itu. Bang Ciko, ada kekhawatiran nanti tiba-tiba disahkan lagi saat tidak ada masa mengepung Senayan? Saya rasa masyarakat juga udah belajar ya dari hal-hal itu ya. Tapi gini loh, saya nggak mau juga mengerdilkan terkait dengan putusan MK 60 dan 70 ini. Selalu orang mengatakan mengaitkannya dengan PDI Perjuangan, mengaitkannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Enggak, ini buat semua partai kok. Yang gugat itu Partai Gelora dan Partai Garuda dan 2 mahasiswa dari Universitas Partai Indonesia. Buruh. Partai Buruh juga. Nah, intinya ini artinya semua partai sedang bersukaria sebenarnya. Mungkin ada yang secara terang-terangan, ada yang dalam hati karena nggak enak sama patronnya ya. Tetapi ini justru akan kembalikan
demokrasi kita ke jalur yang sehat. Demokrasi itu hakikatnya apa sih? Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Nah, sementara akhir-akhir ini ada keberagaman pilihan dikebiri oleh beberapa kelompok, sehingga untuk memajukan satu calon dan kemudian maju untuk melawan kota kosong misalnya, atau maju melawan calon yang disebut calon boneka. Kita ngomong apa adanya. Ini yang terjadi sekarang. Nah, yang disayangkan adalah satu hal terkait dengan kota kosong. Ya, saya ingin menjelaskan dulu supaya masyarakat tahu. Kota kosong itu memang ada dalam undang-undang kita dan diperbolehkan. Tetapi yang paling baik adalah kota kosong ketika itu terjadi secara alamiah. Di berbagai daerah, PDI Perjuangan juga ada potensi untuk melawan kota kosong. Seperti di Jawa Tengah, di Bangka Belitung. Kita jujur aja. Tapi apa? Karena calon-calon kita di sana memang surveinya itu 80%. Hampir udah tidak bisa dikalahkan, tidak ada tokoh yang berani maju, tidak ada partai politik yang mau mengusung calon, dan partai politik itu tanpa diminta berbondong-bondong mengatakan udah kita dukung Anda saja. Nah, ini yang sebenarnya kenapa kota kosong diperbolehkan, karena takut nanti kalau nggak ada calon lagi seperti ini akan tidak terjadi pemilu. Nah, tetapi di berbagai daerah, kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya, Pak Ridwan Kamil ini kan di urutan ketiga di survei, dan urutan ketiganya jauh terpaut. Jauh dari urutan keduanya. Single digit ya? Iya, single digit di 8%. Nah, Pak Ahok 20, Pak Anies 30-an. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara soal survei itu potret keinginan dan harapan masyarakat. Survei itu bisa juga diartikan if the election is held today, itu yang akan dipilih. Kira-kira begitu. Nah, ini dicoba untuk tidak dilakukan sehingga memajukan calon yang sebenarnya bukan mayoritas yang menginginkan gitu. Nah, ini artinya apa? Saya tidak mengatakan soal Ridwan Kamil hanya sebagai contoh ya, tapi ini terjadi di daerah-daerah. Dan saya yakin, tadi saya ulangi, partai-partai politik sedang bersukaria. Tapi ada yang terang-terangan, ada yang dalam hati. Oke. Saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, dengan putusan DPR malam hari ini dari Pak Dasko tadi, apakah akan mengubah lagi strategi dari Kimplas termasuk PSI di dalamnya? Nah, ini salah satunya yang bersukaria. Saya mau komentar ini. Bahwa kita sedang bersukaria, saya betul. Jadi bersukaria dalam konteks apa kalau dari gini, PSI? Selama ini kan kami memang terus-menerus mendorong agar sudahlah dipermudahlah orang untuk maju, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota kan. Itu selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak pernah mau berubah bahwa syarat minimal orang menjadi calon presiden misalnya mendapat dukungan dari 20%. Ya, itu nggak pernah diubah selama ini. Jadi sekarang ini sebuah presiden historis yang penting nih. Habis ini kita akan bilang nih bahwa nanti kalau ada pemilihan apapun lagi, maka harusnya nggak ada lagi 20%. Kalau perlu 7,5% juga, atau barangkali bahkan nggak perlu ada berapa threshold kan. Begitu juga dengan parliamentary threshold kan. Kita kan juga kita sudah berulang kali dan akhirnya diputuskan kemarin. Cuman kemarin itu diputuskan bahwa yang 4% itu loh. Bahwa untuk bisa maju ke parlemen harus dapat 4%. Akhirnya sekarang sudah diubah. Ya, cuma tidak akan diberlakukan sekarang. Mahkamah Konstitusi bilang nanti baru akan diberlakukan 2029. Nah, buat saya ini ada menariknya dan ada anehnya. Ya, pertama-tama adalah menarik dan penting bahwa kita betul-betul sedang berjalan di roda demokrasi nih. Bahwa mulai sekarang kita nggak akan lagi hambat, mudah-mudahan nih Mahkamah Konstitusinya konsisten ya. Setelah ini juga mengubah peraturan tentang berapa persentase untuk bisa memajukan calon presiden. Mudah-mudahan 7,5% juga at least. Ya, itu satu. Kedua, tapi memang pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Ya, setelah misalnya contohnya yang tadi yang parliamentary threshold, masyarakat meminta agar itu diubah. Akhirnya diputuskan bahwa iya memang nggak usah 4%, tapi kan diberlakukannya bukan tahun ini. Dibilang bahwa iya kita berlakukan, tapi buat nanti ya, tahun 2029. Tapi kali ini, si Mahkamah Konstitusi menyatakan itu berlaku sekarang. Ya, itu keren artinya, memang gak usah ditunggu-tunggu lagi. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah, saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan. Tetapi kan yang gugat Gelora Bang Ade. Justru itu, ini kan menarik nih. Pertanyaannya kan gini, judul beritanya kalau nggak salah yang diminta apa, yang dikasih apa oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diminta oleh Partai Gelora itu adalah partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, jadi yang nggak masuk ke DPRD, berhak juga dong mengajukan calon pakai suara dia yang sebetulnya memang nggak cukup buat masuk ke DPR, itu bisa dipakai untuk
mendukung calon tertentu. Yang dia minta itu loh, diminta oleh Gelora. Keputusan MK tiba-tiba mengatakan bahwa minimal batas untuk mengajukan calon gubernur diturunkan dari 20% ke 7,5%. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Menurut Anda apa yang buat itu jadi aneh? Nah itu makanya tadi. Ada invisible hand juga atau invisible gimana? hand misalnya tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bung Ciko ini kan menurut saya barangkali kemarin juga dibicarakan di stasiun televisi lain. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya. Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko ya. Kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah, juga nggak ada buktinya sih. Cuma memang ada pertanyaan besar. Yang lebih terbukti sebenarnya putusan terkait umur 30 tahun ya, kira-kira itu akan lebih bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti kali ya. Kita bicara dulu yang ini nih ya. Buat saya memang perlu ada tuh media tuh tanya ke Mahkamah Konstitusi, Pak, ya kan orang yang sekarang menyatakan turun dari 20% ke 7,5% itu adalah orang-orang yang juga dulu menolak batas minimal untuk memajukan nama jadi calon presiden. Kan anggota MK tuh nggak berubah banyak, ya 9 orang itu kalau nggak salah 7 orang diantaranya adalah orang lama nih. Ada yang pensiun, ada yang satu lagi Pak Anwar Usman. Iya, satu lagi Pak Anwar Usman. Nah kenapa sekarang berubah mindsetnya? Kan perlu diperjelas ya oleh. Oke Bang, saya ke Bang Panel itu sebetulnya sederhana. Ya. Tolong diadukan saja ke MK, Hakim Konstitusinya. Enggak, saya tidak ingin. Itu maksud saya, supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak sehat. Ya, betul. Dulu kan kita selalu menganggap begitu juga kan. Ya. Lalu diadukan ke MK. MK membuktikan memang ada peristiwa itu. Sehingga Paman Usman kemudian dicegah untuk terlibat dalam pembahasan yang berhubungan dengan pemilu ataupun pilkada kan, dan diturunkan jabatannya dari ketua menjadi anggota biasa. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa ya dari 20 turun ke 7,5? Loh, justru karena itu saya mau mendukung Anda kalau maju untuk MK. Gitu loh kira-kira. Saya ke Bang artinya kita sama-sama nggak tahu nih di sini. Iya. Saya ke Bang Panel sebentar. Yang nggak tahu ya tentu tidak didiskusikan kan. Oh, belum tentu. Yang nggak tahu, kecuali Anda punya pengetahuan tentang itu, bisa kita diskusikan. Ya, saya ingin katakan bahwa ini menimbulkan pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, bawa lihat ke MK. Kan selesai sesederhana itu kan? Betul, saya nggak iya kan? Dan tapi kalau kita semua nggak tahu, langsung apa yang mau kita diskusikan? Kalau dalam sebuah botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Nah, Anda kok kayak agak khawatir gitu? Bukan soal khawatir. Yang saya mau katakan itu supaya nggak kemana-mana. Ya. Jelas loh, kita dulu menduga ada setangan yang kuat masuk ke MK. Tapi kan kita nggak punya bukti-bukti, kecuali pemberitaan salah satu media kan. Lalu kita ke MK membuktikan ya ada. Ya gini maksud selesai, saya gitu maksud saya. Jadi nggak ada spekulasi yang kemana-mana. Nih, birokrasinya panjang. Saya ingin mengatakan, ini wartawan nih, ya kan ada hakim MK tuh kecil jalan. Pak, kenapa turun dari 20 ke 7,5 ya? Kan nggak ada penjelasannya sekarang ini. Nah itu barangkali itu sebetulnya bisa dibaca di dalam risalah putusan MK itu. Ya, Anda udah baca? Ada argumen-argumen yang mereka bangun kenapa sampai ke arah situ. Ya, Anda udah Salah satu argumennya adalah mereka mengatakan dalam pemilu itu mestinya harus ada kesetaraan. Ya. Jadi kalau ada calon non partai 7, sekian berdasarkan hitungan jumlah penduduk, mengapa partai-partai yang ada di parlemen dan tidak di parlemen itu tidak dihitung sama? Ya kenapa di presiden enggak ya? Kenapa? Ya itulah makanya tanya kepada MK. Karena Bang Ray, itu loh maksud saya. Bang Ade, saya mau ke Bang Panel.
Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir tanggal 20 dan 21 adalah sesuatu yang kontradiktif. Ada yang menyebut ini ada yang cawe-cawe katanya. Bang Panas setuju atau tidak? Yang kita akan bahas. memungkinkan cawe-cawe Kita akan bahas Bang Ray. itu adalah kekuasaan. Nggak mungkin ada yang cawe-cawe